everyone, have you hair shake today? Semangat paginya, mana semangat, semangat, semangat. Wah, senang sekali rasanya hari ini saya Debbie Firmansyah bisa menjumpai semua teman-teman Herbalife. Teman-teman yang sedang menyaksikan ini tentunya selamat datang di acara Meraih Harapan dan Mengukir Prestasi bersama Herbalife Nutrition Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Wow. Nah, hari ini juga Glenn ingin menyapa para seluruh independent member dan customer setianya dari Herbalife Nutrition Indonesia. Selamat bergabung ya di channel YouTube dari Herbalife Nutrition Indonesia. Apakah sudah pada subscribe semua? Atau baru searching tadi? Nah, mendingan subscribe dulu sekarang, loncengnya boleh dibunyiin ya, karena akan banyak sekali tayangan-tayangan yang bermanfaat yang dipersembahkan oleh Herbalife Nutrition Indonesia. Nah, kalau beberapa waktu lalu Glenn sudah hadir bersama teman-teman atlet-atlet kebanggaan Indonesia, pahlawan bangsa Indonesia yang sudah berlaga di Olimpiade dan Paralimpiade. Kali ini Glenn mau ngajak semua teman-teman Herbalife akan terkesima lagi mendengarkan sharing dan cerita-cerita serunya dari para atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Torang bisa ya. Tapi untuk informasi, tentunya acara ini merupakan bentuk support dari PT Herbalife Nutrition Indonesia kepada seluruh atlet, pelatih dan juga manajemen atlet ya. Jadi bukan hanya atletnya saja tapi tim pelatihnya juga, tim manajemen juga didukung oleh Herbalife Nutrition Indonesia. Terima kasih banyak loh ya. Dan dalam waktu dekat ini mungkin ini kita akan dihadirkan suguhan ya, pertandingan-pertandingan yang luar biasa dari berbagai macam cabang olahraga di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua ya. Mungkin teman-teman Herbalife suka dengan cabang olahraga apa? Sepak bola gini ya. Ini renang, voli, atau mungkin futsal, basket, atau mungkin skydiving yang terbang-terbang dulu ya, atau mungkin yang lainnya taekwondo. Nah, hari ini Glenn mau ngajak tentunya teman-teman Herbalife menyimak obrolan-obrolan seru. Nah, kegiatan yang pastinya ini merupakan sebuah kontribusi dari Herbalife Nutrition Indonesia dalam mendukung perkembangan dunia olahraga dan khususnya dukungan kepada atlet-atlet nasional di Indonesia. Kemudian selain itu juga nih tadi Glenn udah informasiin bakal ngobrol-ngobrol dengan para atlet yang pastinya punya target yang berbeda-beda. Ada target pribadi, ada target tim, tapi semoga semua meraih prestasi dan juga medali dan mengharumkan tentunya nama daerah masing-masing dan juga pribadinya menjadi salah satu batu loncatan nih. Biasanya dari PON ini batu loncatan untuk bisa naik ke ajang internasional mewakili Indonesia. Nah juga sekali lagi nih Glenn informasikan tayangan ini dan tayangan sebelumnya itu bisa disaksikan melalui channel YouTube-nya dari Herbalife Nutrition Indonesia. Tapi sebelumnya Glenn mau ngajak semua teman-teman Herbalife dan untuk para atlet yang sudah bergabung, tahan dulu untuk menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Senior Director and the General Manager PT Herbalife Nutrition Indonesia. Mari kita sambut dengan semangat. Inilah dia Ibu Andam Dewi. Disilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Anda semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya ingin mengucapkan selamat datang pada acara pelepasan atlet Indonesia menuju Pekan Olahraga Nasional 2021 kepada seluruh atlet yang disponsori oleh Herbalife Nutrition Indonesia, para pelatih dan manajemen atlet, seluruh member independen dan konsumen Herbalife Nutrition Indonesia, dan rekan-rekan media tercinta. Terima kasih atas kehadirannya. Walau kita masih bertemu secara virtual, namun kami harap dapat memberi semangat bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kegiatan pelepasan atlet Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua 2021 ini merupakan salah satu bentuk dukungan Herbalife Nutrition Indonesia kepada atlet-atlet yang disponsori yang akan bertanding di ajang PON 2021 di Papua pada tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021. Rasanya ingin sekali menyaksikan pertandingan secara langsung di Papua. Namun saat ini sebagian dari kita masih harus menyaksikan dari rumah saja. Walau demikian, doa dan dukungan kami akan terus ada untuk kesuksesan para atlet dan juga kesuksesan PON 20 2021.
Sebagai perusahaan nutrisi global, Herbalife Nutrition sangat senang sekaligus bangga dapat ambil bagian dalam mensukseskan kegiatan PON 20 Papua 2021. Hal ini selaras dengan komitmen perusahaan dalam menyebarkan semangat gaya hidup aktif dan sehat dengan olahraga teratur dan mengonsumsi nutrisi seimbang. Di Herbalife Nutrition, kami juga percaya bahwa sangat banyak manfaat yang akan kita dapat jika kita secara aktif menerapkan gaya hidup sehat, termasuk menjaga asupan nutrisi seimbang yang diimbangi dengan olahraga teratur, maka akan memberi manfaat pada kesehatan kita dalam jangka panjang. Terdapat total 84 atlet yang disponsori oleh Herbalife Nutrition Indonesia untuk berlaga di PON. Dan tentunya telah mempersiapkan fisik dan asupan nutrisi yang seimbang selama latihan. Mereka yang akan berlaga di PON 20 2021 ada tim nasional angkat besi, tim nasional taekwondo, tim nasional voli pantai, triatlet nasional antara lain Johari Johan, Eva Desiana, Yan Bahtiar, Asihta Aulia Azahra, serta atlet lari Ridwan yang akan bertanding pada nomor 1.500 meter. Selain para atlet yang saya sebutkan tadi, Herbalife Nutrition Indonesia juga menambah dukungan pada beberapa tim atlet perwakilan daerah, seperti tim Taekwondo DKI Jakarta, tim angkat besi Jawa Timur, tim terjun payung Yogyakarta. Herbalife Nutrition bangga dapat mendukung dan kembali menjadi bagian dari setiap kesuksesan yang akan diraih para atlet yang akan berlaga di PON Papua 2021 mendatang. Penyediaan aparel kits dan asupan nutrisi secara rutin akan diberikan kepada para atlet selama persiapan, pertandingan, dan setelah pertandingan. Hal ini tentu selaras dengan komitmen perusahaan untuk terus mengkampanyekan gaya hidup sehat dengan asupan nutrisi seimbang dan olahraga yang teratur. Komitmen Herbalife Nutrition untuk terus mengkampanyekan gaya hidup sehat melalui kegiatan sponsorship dan dukungan serupa kepada para atlet semakin kuat. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya atlet-atlet berprestasi yang nutrisinya didukung oleh Herbalife Nutrition. Dukungan ini diharapkan akan terus berkesinambungan serta dapat berdampak positif pada semakin membaiknya kebiasaan atlet dalam memenuhi asupan nutrisi mereka. Selain itu, dukungan ini dalam jangka panjang juga diharapkan dapat memberi dampak besar pada karir olahraga mereka. Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak semua pihak untuk turut mendukung dan mendoakan atlet kita yang akan berlaga di PON 20 2021 agar dapat kembali mengukir prestasi dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa untuk terus fokus dalam mencapai tujuan. Tidak hanya itu, sejalan dengan pesan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amali, kami ingin mengajak semua pihak untuk ikut ambil bagian dalam mensukseskan PON 20 2021 karena kesuksesan PON 20 2021 merupakan kesuksesan seluruh bangsa Indonesia. Herbalife Nutrition bangga dapat terus berkomitmen dalam mendukung kebutuhan nutrisi atlet-atlet yang disponsori yang akan bertanding di ajang nasional maupun internasional dan berharap bahwa hal ini dapat menjadi kontribusi kami di Indonesia untuk bersama-sama dengan pemerintah dan berbagai komunitas dalam mengkampanyekan gaya hidup sehat serta asupan nutrisi yang seimbang guna meningkatkan kualitas kebugaran masyarakat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Torang bisa, pasti juara. Selamat berjuang. Terima kasih banyak Ibu Andam Dewi atas sambutannya. Waduh, senang banget kalau misalnya udah Ibu Andam Dewi hadir ya. Terasa suasana semakin bersemangat. Semoga kita sering-sering ketemu lagi ya Bu Andam Dewi.
Tapi ini buat teman-teman Herbalife juga, semoga sering-sering ketemu karena jujur seneng sekali tentunya walaupun kita secara virtual tetap dengan protokol kesehatan ya, yang pasti juga untuk teman-teman harus semangat di kondisi apapun, apalagi untuk yang shake setiap hari. Nah, tadi juga Ibu Andam Dewi sudah menyampaikan total ada 84 atlet yang disponsori didukung oleh Herbalife Nutrition Indonesia yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Nasional. Nah, beberapa hari lagi nih ya, mulai tanggal 2 Oktober kalau nggak salah ya. Dan Glenn mau kasih tahu siapa aja sih yang mendapat dukungan dari PT Herbalife Nutrition Indonesia. Di antaranya ya, ada tim angkat besi, ada kemarin ada Mas Eko Yuli ya, kemudian ada Mas Denny, ada tambahannya juga ada Mas Triyatno dan juga ada Mbak Diska ya, yang semoga hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Kemudian ada tim nasional taekwondo, wadah ya, tim nasional taekwondo, ada tim nasional voli pantai ya, tim nasional voli pantai. Kemudian ada atlet-atlet triathlon nasional nih, mungkin ada Mas Johari Johan, halo Mas Johari Johan, ada Mbak Eva Desiana, ada ada Yan Bahtiar, kemudian juga ada Asita Aulia ya dari tim triatlet nasional, mohon maaf. Kemudian juga ada atlet lari 1.500 meter, ada Mas Ridwan. Wah, kemudian juga ada tim perwakilan daerah-daerah, ada tim taekwondo DKI Jakarta, ada tim angkat besi Jawa Timur, ada tim terjun payung Yogyakarta. Nah, itu adalah ke-84 yang mendapatkan dukungan dari PT Herbalife Nutrition Indonesia. Tapi hari ini Glenn akan ngobrol dengan beberapa atlet lainnya yang akan sharing seputar persiapannya, kemudian juga target-targetnya, dan yang paling berkesan mendapatkan dukungan dari Herbalife Nutrition Indonesia. Tapi boleh kasih tepuk tangan, inilah dia para atlet-atlet kita, kebanggaan kita semua. Boleh lambai-lambai tangan ke kamera. Say hi, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Yang pasti mungkin ada yang sudah sampai di Papua sedang melakukan persiapan, ada yang masih di daerahnya. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Nah, sekarang di awal ini ya, Glenn akan langsung mengajak semua teman-teman Herbalife untuk ngobrol dengan atlet dari cabang olahraga mana kira-kira? Coba boleh ditulis di kolom chat. Di kolom chat dulu tulis mau cabang olahraga mana dulu nih. Ada skydiving, ada voli pantai, ada taekwondo, ada angkat besi. Mau yang mana? Coba ditulis di kolom chat. Cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Glenn akan langsung ngobrol dengan teman-teman atlet dari cabang olahraga skydiving. Oke teman-teman Herbalife dan rekan-rekan semua tentunya sedang menyaksikan tayangan ini melalui channel YouTube-nya Herbalife Nutrition Indonesia. Nah, sekarang Glenn akan langsung mengajak ngobrol dan bertanya-tanya dengan beberapa atlet yang nanti akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua ini. Dan banyak sekali cabang olahraga yang nantinya juga akan memberikan suaranya ya, kesan-kesannya, persiapannya, dan tentunya dukungan yang luar biasa ini dari Herbalife Nutrition Indonesia. Dan sekarang Glenn mau ngajak semuanya untuk menyimak obrolan Glenn barengan sama dua atlet cabang olahraga skydiving. Wow, nah di sini sudah ada Mbak Elma dan juga ada Mas Hendro. Kita kayak mau nanya Mas Hendro dulu atau Mbak Elma dulu ya. Ke Mbak Elma dulu deh. Nah, ladies first. Mbak Elma. Halo Mbak. Hai. Halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, ini Mbak Elma, ini mungkin sebentar lagi akan mulai bertanding, persiapannya juga sudah cukup panjang gitu ya Mbak Elma. Tapi Glenn pengen tahu sama teman-teman Herbalife juga pengen tahu sebenarnya tiba di Papua kapan, kemudian apa saja yang sudah dilakukan dan persiapannya di tanggal berapa sih pertandingan dari skydiving ini akan dimulai Mbak? Kami dari tim Jogja akan mulai berangkat ke Papua itu insya Allah besok pagi pukul 09.30 penerbangan kami, dan akan terbang ke Papuanya tanggal 29 pukul 00.30. Jadi mohon doa restunya, kita tim Skydive akan terbang ke Timika besok, dan terjun payung sendiri akan mulai pertandingan itu tanggal 3.
Oke, jadi tanggal 3 akan bertanding ya. Nah itu lokasi sendiri untuk cabang olahraga skydiving ini nanti akan di kota mana Mbak? Kota Timika. Kota Mimika. Timika. Nah ini untuk Ya. segala persiapan atau mungkin medannya, kondisinya udah dapat informasi kah seperti apa di Papua? Alhamdulillah kami sudah sedikit dapat gambaran untuk pertandingan di Timika dengan kondisi yang cuacanya cepat sekali berubah, yang katanya panas dan tiba-tiba langsung datang hujan. Nah ini akan salah satu tantangan buat kita untuk bisa, ya mudah-mudahan alam lebih bersahabat dengan Amin. kita. Karena memang Jadi kalau pertandingan misalkan bisa skydiving berjalan ini dengan kan lancar. terkait sama faktor alam juga ya Mbak. Kalau misalkan hujan berarti tidak akan Besar. nggak akan terjun kan? Betul. Oke, jadi kita harapkan kondisi di sana cerah, aman, jadi bisa bertanding. Nah, ngomongin soal pertandingan, target yang dicapai secara pribadi dan juga secara tim, apa Mbak? Insya Allah mudah-mudahan kami targetnya emas. Apa Mbak? Mohon maaf, kurang Mohon kedengar. doanya emas. Wah, Mas. amin. Semoga tercapai ya, semoga tercapai emasnya ini ya Mbak ya. Oke, Mbak Elma tahan dulu. Glenn mau pindah sama Mas Hendro. Nah, Mas Hendro balik lagi sama Mas Hendro nih. Ngobrol-ngobrol lagi. Nah, Mas Hendro, tadi kita tahu ngedenger sedikit obrolan dari Mbak Elma yang cuaca cepat berubah, kemudian juga tiba yang sudah beberapa hari di Papua ini. Kalau target sendiri dari Mas Hendro yang sudah beberapa kali ikut ajang PON ini, melihat kondisi di sana tuh kemungkinan akankah mundur ataukah bagaimana Mas melihat kondisi sekarang di sana? Itulah uniknya Papua ya. Ada kondisi-kondisi seperti itu yang menjadi tantangan tersendiri. KONI DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, KONI Daerah Istimewa Yogyakarta mentargetkan kita memang 1 emas. Tapi insya Allah harapan kami bisa lebih dari itu, insya Allah, dengan segala persiapan yang sudah kami persiapkan sejak tahun 2019 sebenarnya kita sudah persiapkan. Gitu. Oke, Gitu, Mas. semoga tercapai ya Mas target yang ditetapkan oleh KONI dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Nah, Glenn Amin. dan teman-teman Herbalife juga sebenarnya pengen tahu, Mas Hendro, Mbak Elma ini adalah atlet-atlet yang mendapat dukungan dari Herbalife Nutrition Indonesia. Nah, dukungan apa sih sebenarnya yang paling berkesan yang diberikan oleh Herbalife Nutrition, Mas Hendro? Oke, tentunya yang paling berkesan pada tahun 2017, kami itu dapat sumbangan parasut lengkap dengan seluruh perlengkapannya, 2 set parasut yang ada brandnya Herbalife Nutrition. Waktu itu yang menyumbangkan langsung Bu An sendiri di Yogyakarta. Waktu itu pada event yang memang momennya kita samakan. Waktu itu ada Jogja International Air Show. Momen itu yang kita pakai bahwa Herbalife mensupport terjun payung Yogyakarta untuk prestasi-prestasi ke depan. Sekali lagi terima kasih Herbalife. Wah, terima kasih banyak tuh. Semoga Bu Andamnya langsung dengar ya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hendro. Kalau misalkan dari Mbak Elma sendiri yang paling berkesan dukungan dari Herbalife apa Mbak? Karena karena saya dan Mas Hendra ini satu tim, jadi kurang lebih dukungan terbesar yang diberikan Herbalife buat kami itu sama, yaitu dukungan kami dapat parasut lengkap, jumpsuit, terus dan beberapa peralatan terjun itu yang sangat berkesan sekali buat kami tim Jogja, tim Skydive Jogja. Jadi kami mohon dukungannya terus dari Herbalife untuk tim kami supaya kami bisa maju terus di Skydive. Amin. Nah, mungkin ini pertanyaan juga yang pengen diketahui oleh banyak orang. Penilaian dari skydiving itu dinilai dari mana sih Mas Hendro, Mbak Elma? Apakah pas terjunnya harus gerakan apa, atau pas ternyata narik-narik si parasutnya, atau pas landingnya? Sebenarnya penilaiannya itu dari mana aja sih? Begini, di event
Pekan Olahraga Nasional ini ada 6 nomor yang dipertandingkan, 6 medali yang diperebutkan. Jadi kalau lombanya sendiri jenisnya ada 3 yang dipertandingkan. Ketepatan mendarat, baik bergu, putra putri itu sendiri udah 4 medali, bergu dan perorangan tentunya. Kemudian ada kerjasama antar parasut atau kanopi, itu juga memperebutkan 1 medali. Kemudian kerjasama formasi, membentuk formasi sebelum payung mengembang. Jadi mereka membentuk formasi. Jadi sedangkan Jogja sendiri mengikuti ketepatan mendarat saja, baik putra dan putri, bergu dan perorangannya. Jadi kami sendiri itu sedang memperebutkan 4 medali emas yang akan kami ikuti. Gitu. Jadi Jogja hanya mengikuti 4 nomor dari 6 yang disediakan. Dan itu adalah ketepatan mendarat. Nah, bagaimana menilainya? Tentunya yang paling dekat dengan nilai target yang sudah ditentukan. Nah, targetnya itu berupa 1 titik yang diameternya hanya 2 cm. Wow. Begitu, Mas. Jadi ketepatannya itu yang perlu diukur-ukur ya. Dan mungkin kendalanya karena faktor angin atau faktor apa gitu ya, itu yang sangat-sangat menentukan sekali ya. Tapi Mbak, aku nanya lagi nih sama Mbak Elma. Mbak Elma, ada nggak sih rasa deg-degan yang kayaknya mau terjun dari pesawat itu masih ada, terjun apa enggak gitu? Masih ada kerasa kayak gitu nggak, atau alah 1, 2, 3, oh langsung gitu? Mbak Elma, ada sampai dengan rasa? saat ini, setiap kali kita mau keluar pesawat itu tetap aja masih deg-degan ya. Karena kita terjun dari pesawat dari ketinggian. Kalau untuk ketepatan mendarat, kita terbang di 3.500. 3.500 di atas permukaan laut ya? Ya, feet tapi Mas, bukan meter ya. Feet. Tinggi banget ya. Oke, baik, itu mungkin bincang-bincang saya sama Mas Hendro dan juga Mbak Elma dari cabang olahraga skydiving yang mendapat dukungan luar biasa dari Herbalife Nutrition Indonesia. Semoga sukses pertandingannya, juara ya, dan tentunya penuh dengan semangat. Dan jangan lupa juga nih, nutrisi dari Herbalife-nya semoga membuat tubuhnya semakin sehat dan juga aktif ya. Baik, boleh kasih tepuk tangan sekali lagi teman-teman Herbalife untuk Mas Hendro dan juga Mbak Elma. Wah, itulah tadi seru sekali ya ngobrol-ngobrol dengan tim skydiving, di mana ada Mas Hendro dan juga Mbak Elma yang menceritakan, pastinya ada yang sudah 9 kali Mas Hendro, mungkin juga Mbak Elma sudah kedua kalinya. Ya pasti semoga semua sesuai dengan target dan harapan, dan terima kasih banyak juga loh cerita berkesannya selama mendapatkan dukungan dari Herbalife Nutrition Indonesia. Nah, selanjutnya Glenn akan mengajak teman-teman Herbalife lainnya untuk mendengarkan obrolan Glenn bersama atlet dari weightlifting. Kita lanjutin lagi teman-teman Herbalife ya. Tentunya masih ada beberapa atlet lagi yang Glenn akan ajak ngobrol di hari ini. Semoga ini teman-teman yang ada dimanapun sedang menyaksikan melalui channel YouTube ini semangat terus. Dan mungkin ada yang cita-cita pengen jadi atlet, bisa mendengarkan inspirasi sharing yang disampaikan oleh beberapa atlet yang kali ini akan bertanding ya di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua ini. Nah, selanjutnya Glenn mau ngajak ngobrol dari cabang olahraga ini. Tebak apa nih? Yang selalu memberikan medali di ajang internasional. Wah, benar, weightlifting. Saya akan langsung perkenalkan, inilah dia Kadiska Rufamisana. Halo Kadiska. Halo Kak Glenn. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kadiska, aku pengen tahu Kadiska ini mewakili untuk daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Wah, ini Jawa Timur sih banyak atlet-atlet potensial nih yang luar biasa banget nih. Nah, ini kan kalau dari weightlifting adalah bisa dibilang lumbungnya medali ya. Olimpiade iya, Paralimpik iya, Asian Games iya, SEA Games juga iya. Ini luar biasa banget. Nah, salah satunya Kadiska juga nih. Mungkin Glenn pengen tahu sama teman-teman Herbalife juga pengen tahu alasan Kadiska memilih akhirnya fokus jadi atlet cabang olahraga angkat besi itu apa sebenarnya? Saingannya nggak sebanyak cabang olahraga yang lain, Kak.
udah mikirinnya saingannya ya. Tapi emangkah maksudnya ada ketertarikan dari awalnya tuh membuat Kadiska tertarik dengan angkat besi itu gimana, kan sangat berat banget itu. Apakah mungkin ada dari keluarga, dari temen yang akhirnya oh iya deh bisa fokus nih? Kalau dari keluarga sih nggak ada Kak. Kalau dari teman ada. No. Oke, dari temen, jadi ya faktor temen yang mengajak Kadiska ini untuk fokus dan sekarang bisa mewakili Jawa Timur. Ini untuk PON yang pertama kali atau yang keberapa Kadiska? Yang pertama kali Kak. Waduh, ini tegangnya pasti luar biasa juga nih ya. Akan turun di kelas berapa kilogram Kak? Kelas 87 kilogram putri Kak. Oke, 87 kilogram. Nanti akan tampil satu kali doang, satu pertandingan? Ya. Waduh ya. Ini juga pasti persiapannya kan nggak pendek ya, apalagi angkat besi. Nah ini latihannya sebenarnya kalau angkat besi itu apakah ngangkat besi doang atau ada fisik lari atau yang lain gitu, ada nggak sih? Ada Kak, nggak cuman weightlifting aja, ada latihan fisiknya juga. Jadi memang cukup berat juga sebenarnya ya untuk apa di weightlifting ini, karena saingannya walaupun nggak banyak tapi mungkin atlet-atlet yang lain juga fokus. Nah ini akan bertanding di tanggal berapa Kadiska? Di tanggal 5-9 Kak. Oh 5-9, berarti sekarang masih di Jawa Timur, masih di Surabaya? Ya. Oke, berangkatnya tanggal? Besok Kak, tanggal 3. Oh tanggal 3, oke, jadi masih ada adaptasi. Nah tapi kalau misalkan yang sudah terbayang nih di Kadiska sendiri, mungkin dapat informasi dari tim, mungkin dari pelatih, kondisi di Papua sendiri persiapannya apa aja yang udah dilakukan oleh Kadiska? Yang pastinya apa itu latihan Kak, udah mantep lah. Latihannya semantap mungkin ya. Nah ini mungkin Kadiska aku pengen tanya juga nih, ini kan ada Mas Eko Yuli, ada Mas Denny, ada beberapa atlet lain yang kemarin berhasil lah gitu di Olimpiade, di Paralimpiade juga, dan bahkan event-event ajang internasional sebelumnya juga mereka selalu menyumbangkan medali. Nah kalau misalkan dari Kadiska sendiri, target yang paling pengen dicapai tampil selain di PON ini, ajang internasional yang paling pengen tampil di mana? Di SEA Games Kak. SEA Games ya, semoga tercapai ya. Semoga tercapai nih. Kadiska bisa tampil di SEA Games, membawa medali emas untuk Indonesia. Nah ini Kadiska juga persiapan juga udah luar biasa. Tapi Glenn pengen tahu nih, yang paling berkesan untuk Kadiska sendiri, dukungan dari Herbalife yang dirasakan sejauh ini apa nih? Semenjak minum Herbalife ini, nutrisi saya terbantu Kak. Oh, jadi kalau buat sarapannya itu pakai F1 sama F3. Luar biasa banget. Kencang berarti ya F1. Weng gitu. Makanya disebutnya F1 karena terbaik gitu ya nutrisinya ya. Nah mungkin karena pertandingan masih beberapa hari lagi nih untuk Kadiska sendiri, targetnya dari pribadi atau mungkin dari apa Pemprov Jawa Timur, tim Jawa Timur, targetnya apa untuk Kadiska sendiri? Target sih pokoknya medali Kak, soalnya kan baru PON pertama, jadi targetnya medali lah pokoknya. Oke, semoga medali ya, tapi pengen banget pasti bisa membuat kejutan lah ya, mendapatkan medali emas tentunya ya. Oke, Kadiska, ini Glenn pengen minta juga nih pesan-pesan untuk Kadiska yang pastinya adalah atlet muda, cabang olahraga bukan cabang olahraga yang ibarat kata difavorit banyak disukai orang gitu ya, tapi selalu memberikan sumbangsih medali yang ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh bangsa Indonesia. Pesan-pesannya untuk teman-teman Herbalife, teman-teman yang lain yang di sana yang sedang menyaksikan tayangan ini, yang biar bisa fokus tentunya dengan untuk menjadi atlet itu apa Kak? Tetap semangat pokoknya, semua itu bisa karena biasa. Jadi latihan yang keras, semoga bisa yang mendapatkan yang terbaik lah. Oke, Kadiska, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga persiapannya dilancarkan, nanti terbang ke Papua juga selamat, dan semoga pertandingannya bisa mencapai target apa yang sudah ditentukan ya. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Kadiska, cabang olahraga weightlifting. Sampai ketemu lagi Kadiska, terima kasih banyak. Wah, ya
ternyata perjuangan yang ibarat katanya sebentar lagi akan dimulai dari Mbak Diska ini ya, masih ada di kota Surabaya, kemudian juga beberapa hari lagi akan berangkat, semoga diberikan kelancaran mendapatkan hasil maksimal di momen yang pertama kalinya hadir berjuang di ajang PON ke-20 ini. Nah selanjutnya Glenn mau ajak teman-teman Herbalife ke cabang olahraga berikutnya yang kayaknya ini sangat berat juga, membutuhkan ketahanan fisik karena kadang di air, kadang bersepeda, kadang harus lari. Cabang olahraga apa? Inilah dia, duathlon. Baiklah teman-teman Herbalife, boleh kasih tepuk tangan dulu dong ya. Untuk dua cabang olahraga tadi ya, di mana atlet-atlet muda akan berlaga di PON Papua ini. Semoga berjalan dengan sukses dan harapan-harapannya juga ke depan bisa mewakili bukan hanya daerah, tapi bisa mewakili Indonesia di ajang-ajang internasional ya. Nah selanjutnya Glenn mengajak teman-teman semua untuk berpindah cabang olahraga lagi. Nah ini informasinya nih, beliau sudah melakukan pertandingannya. Dan kita pengen tahu hasilnya bagaimana, kondisi di Papua, adaptasinya seperti apa ya. Saya akan langsung undang inilah dia atlet duathlon kita, ada Kak Eva Desiana. Halo Kak Eva. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah, ini katanya dengar-dengar sudah kembali lagi pulang ke daerahnya ya, karena sudah selesai pertandingannya, betul atau tidak? Betul. Ternyata pertandingannya kemarin di tanggal berapa? Di tanggal 22 sama tanggal 23. 22 dan 23. Nah Kak Eva ini adalah duathlon. Berarti duathlon itu untuk yang renang dan sepeda atau yang renang dan lari atau yang lain? Lari, sepeda sama lari. Lari, sepeda. Lari lagi? Ya. Wah itu kalau boleh tahu larinya berapa kilo, sepedanya berapa kilo? Kalau lari pertamanya sih 5 kilo dan sepedanya 20 kilo dan lari lagi 2,5. Itu jaraknya sprint sih. Sprint? Sprint. Waduh, itu total berapa menit itu dihabiskan? Kemarin alhamdulillah total semua 1 jam 11 6 detik. 1 jam 11 menit 6 detik. Dan hasilnya mendapati podium? Alhamdulillah podium pertama. Wah, keren banget Kak Eva. Nah ini Kak Eva mewakili untuk daerah mana? Daerah Jabar, Jawa Barat. Jawa Barat, edan pisan pokoknya ya, berarti ya Jabar Kahiji. Keren banget. Tapi Kak Eva sebenarnya tiba di Papua sebelum pertandingan berapa hari sebelumnya? Kita nyampe di Papua, berangkat itu di tanggal 18, transit dulu di Makassar, dan hari Minggunya itu tanggal 19 baru nyampe ke Papua. Wah, oke, jadi cukup beberapa hari lah ya untuk adaptasi di sana. Ada kendala mungkin pas sampai Papua, apa yang harus disesuaikan? Paling kalau disesuaikan sih masalah cuaca ya, kan kalau di Bandung beda cuacanya di sini sama di sana. Kalau di Bandung mah cuacanya ya dingin dan adem, di sana ya sedikit panas sih, soalnya ada dekat dari pantai juga. Oke, oh iya benar-benar ya, cuacanya sangat berbeda sekali. Tapi pas lagi saat pertandingan mungkin ada kendala yang sangat terasa sekali selain cuaca. Jalannya ada trek nanjaknya nggak pas sepeda? Kalau trek nanjaknya sih kalau di rute sepeda sih enggak ada masalah, tapi cuman di waktu pas di trek lari ada sedikit nanjak, itu melewati jembatan, turunan lagi kan, jaraknya itu kan cuman satu slabnya itu kan 1,25. Jadi kita itu larinya cuman 2 lap 5 kilo, ya udah kita larinya nanjak naik turun. Jadi di bawah naik turun. Kalau ibarat kata mah kita udah dari Lembang naik turun lagi ke Tangkuban Perahu lagi kayak gitu ya kalau. Tapi nggak terlalu tajam sih. Oh, nggak terlalu tajam, tapi lumayan untuk menguras. Nah ini menjaga kondisi nih, persiapannya sebelum pertandingan, sesudah pertandingan, nutrisi yang dikonsumsi oleh Kak Eva sendiri dari Herbalife apa sih? Kalau Eva sih mengkonsumsi PPP sama shake mix Formula F1-nya sama network energi juga.
Oh jadi itu udah bener membuat ibarat kata booster banget ya untuk Kak Eva ya, menjaga nutrisi. Itu tapi sebelum sejam sebelum lomba Eva juga maksudnya sarapan dulu sama shake, sama proteinnya. Ya udah, nanti paling kalau misalnya mau di sepeda Eva masukin botol gitu. Enggak, cup kecil itu ke dalam botol bidon buat di sepeda. Wow, oke. Jadi selama bertanding pun kemarin ditemenin itu ya sama produknya dari Ya. Herbalife ya. Wah, luar biasa banget sih. Nah ini berarti kemarin cuma satu kelas ikutan atau ada beberapa? Enggak, cuma satu itu aja. Eva fokus di duathlon aja. Oh, cuma fokus di duathlon aja ya. Nah mungkin ini juga pengen tahu nih ke depannya setelah PON ini ada lagi mungkin kegiatan lain, ajang lain? Insya Allah sih mungkin buat persiapan ada di UNESA juga, itu katanya masih ada buat seleknas buat SEA Games, itu di bulan 11, tapi kan dan ya? kemarin itu kan SEA Games kan diundur ya, Iya, betul. diundur, mungkin ya buat persiapannya ya dengar-dengar bulan 4 2022 itu buat persiapan SEA Games. Oke, semoga lancar untuk SEA Games-nya, walaupun dimundur. Sebenarnya November kita udah nunggu-nunggu bakal padet tuh sebenarnya. PON, SEA Games kayaknya bakal jadi jadwal yang padat, tapi semoga karena mundur di persiapan jadi makin oke nih. Tapi terakhir mungkin pertanyaan untuk Kak Eva, yang paling berkesan selama ini didukung oleh dukungan dari Herbalife Nutrition ini, yang paling berkesan untuk Kak Eva ini apa sih? Kalau yang berkesan sih mungkin produknya, karena di triathlon latihannya itu kan istilahnya bisa 3 kali sehari, jadi nutrisinya itu harus sangat membutuhkan untuk tenaga dan menjaga protein-protein yang istilahnya ya kan, kalau misalnya kalau di triathlon itu makannya juga banyak ya. nggak harus nasi aja, jadi protein juga harus. Oke. Jadi produk produk dari Herbalife ya sangat mendukung banget. Wah, oke. Terima kasih banyak Kak Eva, hatur nuhun pisan. Semoga latihannya dilancarkan terus sampai nanti di ajang berikutnya juga mendapatkan hasil yang maksimal lagi. Boleh kasih tepuk tangan untuk Kak Eva Desiana yang sudah berhasil mendapatkan medali emas di PON Papua untuk mewakili Jawa Barat. Terima kasih Kak Eva. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Wow, terima kasih banyak Mbak Eva. Akhirnya Mbak Eva ini ternyata sudah lebih dulu menyelesaikan pertandingan dan mendapatkan hasil yang mungkin ini sesuai dengan target, mendapatkan medali emas. Sukses tentunya untuk tim dari Jabar ya, mendapatkan medali emas, dan juga Kak Eva pastinya sangat bangga sekali, dan cerita yang seru juga ternyata produk dari Herbalife ini sangat menunjang sekali ya protein-protein ketahanan tubuh, sehingga Kak Eva ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, Glenn akan ajak tentunya teman-teman Herbalife yang lainnya untuk melanjutkan obrolan Glenn di momen kita yang sangat spesial ini dari cabang olahraga Taekwondo. Wata! Dan selanjutnya, Glenn mengajak teman-teman Herbalife lainnya, tulis lagi coba di kolom chat, mau atlet dari cabang olahraga apa? Taekwondo, volley, triathlon, atau yang lain? Silakan coba tulis dulu di kolom chat. Wah, anak-anak udah mulai kelihatan nih. Kira-kira Glenn pilih dari cabang olahraga mana dulu? Gimana kalau kita langsung ke cabang olahraga Taekwondo? Kasih tepuk tangan dulu dong. Sudah ada 3 atlet kita yang akan berlaga di PON 20 Papua. Ada Kakak Nikadek Heni, Kak Torik, dan juga Kak Ananda Lubai. Halo semuanya. Nah ya, ini Kak Nikadek, apa kabarnya Kak Nikadek? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya, kemudian juga Kak Torik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Ananda? Alhamdulillah baik. Nah ini kalau Kak Nikadek mewakili untuk wilayah mana, daerah mana? Bali? Daerah Bali. Bali. Kalau misalkan Kak Torik sama Kak Ananda mewakili daerah? Kita dari DKI Jakarta. DKI Jakarta ya, berarti sekarang sudah ada di Papua, sudah melewati serangkaian tes kesehatan ya. Semoga dilancarkan untuk proses-proses kesehatannya hingga siap bertanding. Nah, ini ngomongin soal taekwondo dan persiapannya di PON ini,
tanggal berapa akan bertanding jadwalnya? Kalau Kanikadek? Kalau taekwondo mulainya dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Ini terjun di berapa nomor? Di berapa kelas? Saya di satu kelas di under 46 kg putri. Wih, mantap. Kalau misalkan Katorik? Sama, saya di satu kelas. Saya tanding di awal tanggal 1 di under 63 kg. Oke, kalau misalkan Kak Ananda juga sama satu kelas atau berbeda? Iya, saya satu kelas di under 49 kg. Waduh, ini kayaknya apakah semuanya Kanikadek, Katorik dan Kak Ananda ini adalah PON yang pertama kali atau sudah keberapa kali? Saya PON yang kedua kali. Oke, Kanikadek, PON yang pertama kali. Katorik pertama, kedua? Saya pertama. Wah, ini pasti tegangnya berbeda-beda ya. Aku nanya ke yang pertama dulu deh, ke Kanikadek nih. Mungkin persiapannya secara pribadi, secara tim, apa aja persiapan? Karena kan kalau yang jadi yang pertama ajang nasional biasanya lebih gugupnya, nervousnya lebih luar biasa ya. Kalau misalkan dari Kanikadek sendiri cerita apa nih dalam persiapan? Kalau persiapan sih kalau dari kalau saya kan latihannya di Platnas, mulai latihan di Platnasnya dari awal tahun 2021. Dan itu juga udah latihannya udah mulai rutin gitu. Wow, jadi sangat panjang dari awal 2021 ya. Waduh. Iya. Nah, ini target sendiri untuk Kanikadek di taekwondo mewakili provinsi daerah Bali. Ya, semoga bisa mendapat medali emas di PON Papua ini. Wah, keren. Nah, untuk soal adaptasi cuaca, adaptasi jam tidur, gimana nih di Papua, Kanikadek? Ya, kalau di Papua tuh kan cuacanya bisa berubah-berubah gitu. Ya, pinter-pinter ngatur aja jadwalnya. Disiplin ke diri pribadi ya, jadinya ya. Iya. Oke, Iya. kalau untuk Katorik nih sebagai yang pertama kali, apalagi pria, biasanya kan pindah daerah jam tidur agak sedikit berantakan juga persiapannya. Apalagi mungkin di hari pertama ya untuk langsung bertanding, apa yang sudah dilakukan? Alhamdulillah mungkin tadi yang pertama dari Mas Glenn dibilang jam tidur ya. Jadi kalau misalnya kita di DKI Jakarta tuh sebelum ke Papua, kita itu udah menyesuaikan waktu Papua Pak. Mas Glenn Pak lagi. Jadi kita mulai latihan tuh jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Karena kan perbedaan jam dari Jakarta sama Papua kan 2 jam ya. Betul. Jadi kita mundur latihan 2 jam sebelumnya. Misal kita biasa latihan jam 7 nih. Berarti kita latihan mulainya tuh jam 5. Kemudian nanti latihan sesi siangnya kita mulai jam setengah 1. Kemudian latihan sorenya kita latihan jam setengah 5 gitu loh. Jadi kalau penyesuaian waktu, alhamdulillah DKI udah menyesuaikan waktu Papua sebelum berangkat ke Papua. Itu yang pertama. Nah, untuk yang persiapan, kita kan DKI udah siap-siap dari 2019 sebenarnya. Karena kan PON itu kan 2020 ya Pak. Betul. Harusnya ya, 2020. Jadi kita emang udah 2 tahun nih. Kita udah 2020 udah siap, nggak taunya PON diundur ya. Kita udah persiapan lagi setahun. Jadi kalau menurut saya persiapan DKI Jakarta udah mantap lah. Udah mantap. Pastinya target emas dong ya Mas Torik ya? Target emas insya Allah. Wah. Karena kita juga di karantina 3 bulan di Mabes TNI juga. Jadi kita nggak boleh kemana-mana. Apalagi di kondisi kayak gini kan. Gitu. Semoga kondisinya jauh lebih baik dan di sana lancar gitu ya pertandingan. Nah sekarang berpindah ke Ananda yang mungkin ini adalah 2 kali udah ikutan PON. Ya, perbedaan yang dirasakan dari PON sebelumnya sama PON yang Papua ini, Kak Ananda apa nih? Iya, kalau yang saya rasain sih deg-degannya makin ya di PON kedua ini karena persiapannya juga lebih panjang. Terus juga target yang dikasih dari DKI sendiri sama kondisi saat ini. Jadi persiapan. Jadi lebih ekstra dari persiapan dan mental juga disiapin lebih ekstra. Jadi itu yang mungkin lebih berasa ya. Oke, itu dia persiapannya udah siap. Ditambah lagi sekarang persiapan lagi 1 tahun jadi 2 tahun. Nah, aku langsung ke Ananda lagi. Kendala yang sejauh ini dirasakan, tentunya dalam kondisi saat ini juga mungkin dari faktor pribadi. Kendala apa sih yang paling muncul pas sekarang udah di Papua lagi, udah siap bertanding sebenarnya? Mungkin masih ada kendala yang dirasakan nggak? Untuk saat ini sih nggak ada kendala. Paling tinggal prepare ini aja kondisi untuk menjaga kondisi untuk biar selalu fit gitu.
Untuk kendala sih sampai saat ini nggak ada, belum nggak ada, insya Allah sih nggak ada terus. Oke, Iya. nah ini kan ngomongin soal kondisi fit nih. Nah, ini kan bukan hanya ditunjang dari faktor luar, tapi dari faktor dalam juga soal nutrisi. Nah, ngomongin soal nutrisi nih, yang tentunya Kak Ananda kan udah didukung sama Herbalife Nutrition. Nutrisi apa yang paling Kak Ananda rasain ini bermanfaat banget di produk ini gitu? Ada nggak? Iya, kalau saya kan lagi ini ya, nggak lagi sih. Sebenarnya dari sebelumnya, dari persiapan pas di Jakarta, itu sedang nurunin berat badan gitu, 1 kilo 2 kilo. Nah, saya selalu rutin minum Herbalife yang shake dicampur sama susu gitu. Itu ngebantu banget untuk jaga berat saya gitu. Apalagi kan latihan juga sehari 3 kali, 2 kali sampai 3 kali. Nah, dibantu sama nutrisi Herbalife yang shake itu kebantu banget. Wih, ya, jadi memang terbukti ya untuk diri sendiri itu bukan hanya latihan fisik tapi dukungan nutrisi juga sangat penting. Nah, kalau misalkan dari Mas Torik sendiri, mungkin dukungan yang dirasakan selama ini dari Herbalife dan produk yang sekarang kayaknya, wah ini sih favorit banget nih gitu. Benar sih, saya kan juga sama kayak Nanda sih, karena saya juga turunin berat badan over. Jadi kalau misalnya kita kan latihan butuh tenaga dari makanan kan, tapi tapi kita juga harus nggak boleh makan banyak gitu. Jadi ya kita minum Herbalife aja, Herbalife shake. Jadi kita dapat tenaga tapi nggak terlalu harus makan banyak gitu loh. Yang penting nutrisinya tercukupi dari Herbalife-nya. Nah, kalau misalnya latihan kan, saya sebelum latihan kan minumnya Herbalife Nutri-Shake. Kalau malamnya saya tuh minumnya Networks. Jadi biar pas paginya itu lebih segar. Wah, ini sebuah testimoni dari seorang atlet yang sebenarnya bukan jangka pendek tapi udah jangka panjang merasakannya hingga performa ke badan pun lebih enak ya. Nah, kalau misalkan adik-adik yang paling berkesan mungkin dukungan dari Herbalife Nutrition Indonesia apa yang sejauh ini sudah dirasakan? Kalau saya sering mengonsumsi yang shake-nya juga dicampur sama protein powder, bisa dicampur sama pisang juga, dan itu juga diminumnya kalau habis latihan juga bisa. Oke, jadi saya juga nurunin berat badan. Jadi bukan hanya sebelum tapi sesudah beraktivitas, sesudah latihan pun tetap ditunjang dengan nutrisi yang baik ya. Oke. Nah, mungkin ini aku nggak akan lama-lama nih nanya-nanya sama Kak Nikade, Kak Tori, Kak Ananda, karena sekarang mungkin harus melakukan latihan lagi, harus persiapan lagi, atau mungkin ada beberapa kegiatan yang harus datang ke arena pertandingan. Semoga sukses tentunya dengan cabang olahraganya, dengan hasil di berbagai macam kelasnya juga lancar, meraih target emas ya. Dan mungkin aku pengen nanya satu-satu sebagai atlet yang sudah bisa mewakili daerahnya masing-masing, pesan-pesannya nih untuk yang nonton yang mungkin pengen jadi atlet taekwondo juga. Nah, pesan-pesannya apa? Mungkin aku mulai dari Kak Torik dulu deh, silakan. Ya, kalau dari saya sih nggak ada yang nggak mungkin ya. Semuanya pasti mungkin. Karena saya juga awal juga nggak nyangka bisa masuk di tim DKI Jakarta, tapi saya coba latihan terus, lebih semangat lagi, dan alhamdulillah saya bisa ikut kejuaraan pekan olahraga nasional yang paling bergengsi di Indonesia. Intinya jangan nyerah, pasti bisa. Woi, keren. Selanjutnya mungkin Kak Ananda. Iya, kalau pesan dari saya, semangat untuk adik-adik penerus nantinya atau atlet-atlet yang masih panjang umurnya, kalian pasti bisa capai prestasi, juga hanya sekedar pon, tapi mungkin bisa SEA Games, Asian Games atau Olimpiade. Jadi semangat terus. Ya. Terima kasih banyak Kak Ananda ya, target yang begitu panjang, Asian Games, Olimpiade, semoga bisa mewakili Indonesia. Terakhir Kak Nikadek, mungkin pesan-pesannya? Ya, pesannya juga tetap semangat, semua pasti bisa. Pokoknya semangat buat semuanya, semoga di PON Papua ini bisa meraih medali emas. Oke, amin. Terima kasih banyak, boleh kasih tepuk tangan dong untuk ketiga atlet kita dari cabang olahraga taekwondo yang akan bertanding di berbagai macam kelas ya di PON Papua ini. Semoga sukses semuanya.
sesuai dengan harapan, sesuai dengan target, dan pastinya membawa kebahagiaan untuk diri sendiri, keluarga, dan tim yang diwakili dari daerahnya masing-masing. Oke. Waduh, ternyata atlet-atlet muda kita emang sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Kak Nikade, Kak Tori, Kak Ananda. Semoga ini menjadi sebuah momen batu loncatan untuk bisa mewakili nantinya Indonesia di ajang internasional. Nah, sekarang Glenn mau ajak lagi teman-teman Herbalife. Belum beres, masih semangat kan? Harus, karena yang berikut ini juga sering sekali ya membuat bangga Indonesia di ajang internasional. Karena Glenn akan ngajak ngobrol atlet-atlet dari tim voli pantai. Yes, teman-teman Herbalife, tentunya kalau tadi kita sudah melihat ngobrol-ngobrol langsung dengan atlet-atlet muda dari Taekwondo. Wah, semoga semua sesuai dengan harapan, sukses dan diberikan kelancaran ya. Nah, sekarang Glenn mau ngajak teman-teman Herbalife semuanya, para independent member dan juga customer setia dari Herbalife Nutrition Indonesia. Glenn akan ajak ngobrol-ngobrol dengan atlet tim apa kira-kira? Mau apa nih? Yang ini nih, Mbak. Jas. Nah, tim voli pantai ya. Baiklah teman-teman Herbalife. Nah, sekarang sudah hadir bersama Glenn ada Mas Muhammad Asfia. Kasih tepuk tangan dulu dong. Mas Asfia, ini pengen tahu Mas Asfia ini mewakili untuk daerah mana? Untuk daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, kita pengen tahu juga nih untuk voli pantai kan berbeda dengan voli tim ya yang berenam gitu ya, yang mainnya di indoor. Ini mainnya juga di atas pasir yang kadang dipanas terik. Persiapannya Mas, karena di Papua kan kondisinya katanya sekarang lagi berubah begitu cepat. Nah, persiapannya yang dilakukan oleh Mas Asfi apa nih? Untuk persiapan kita di Jawa Timur, kita juga sudah menyiapkan untuk pertandingan di Papua. Jadi suatu misal kita di sini melawan panas atau angin, itu kita kalau latihannya mungkin di Jawa Timur kita latihannya lebih siangan. Jadi biasanya kita start latihan jam 7, nah ini startnya kita latihan mulai jam 9. Jadi kita mengambil situasi untuk panasnya. Wow, benar-benar diadaptasikan ya. Jadi kondisi panasnya coba diambil dengan kondisi panasnya dari Surabaya. Nah, ini juga untuk targetnya Mas di PON kali ini. Apa nih Mas? Mas, untuk targetnya kita tetap Mas, harus Mas. Amin. Semoga tercapai ya Mas Asfia ya. Nah, ini teman-teman Herbalife sama teman-teman atlet yang sebelumnya sudah ngobrol. Kita pengen tahu nih kalau soal tadi persiapan, kita pengen tahu juga tentunya dukungan dari Herbalife yang sudah didapatkan oleh Mas Asfia, dan tentunya dari produk-produk Herbalife ini yang paling menunjang produk yang apa Mas? Untuk yang paling menunjang banyak sih, kayak yang teh sama susu itu yang protein itu banyak. Itu kita sering pakai itu untuk setelah latihan ataupun sesudah latihan selalu pakai itu. Jadi banyak nutrisinya, banyak sekali untuk dukungan dari Herbalife. Mulai dari baju semuanya banyak sekali Mas. Pesan-pesan untuk para atlet muda mungkin yang tahun ini adalah ajang pertama kalinya Mas ikutan PON. Nah, mungkin ada pesan-pesan kan nih untuk dari Mas Asfia untuk atlet-atlet muda? Ya, untuk atlet-atlet muda, kalian semangat semuanya untuk melawan senior mungkin ya, yang mungkin PON sebelumnya udah melalui gitu. Jangan kasih kendor lah. Yang penting tetap konsisten, disiplin semuanya untuk melawan mungkin senior ataupun siapapun itu. Untuk atlet, entah itu junior ataupun senior, kita harus tetap maksimalkan untuk adik-adik kita. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Mas Muhammad Asfia. Sukses ya Mas dengan targetnya, dan tentunya pesan-pesan tadi ini penting banget nih. Jangan kasih kendor. Mau lawan junior, mau lawan senior, babat habis, tampil maksimal ya. Nah, sekarang Glenn juga mau ngajak ngobrol salah satu lagi nih atlet tim voli pantai ya, sudah hadir dan siap bergabung memberikan cerita-cerita yang seru. Kita sambut tentunya dengan semangat. Inilah dia Mas Randy Ferdian. Halo Mas. Apa kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik. Wah, ini Mas pengen tahu nih, sebenarnya ini untuk yang PON kali ini, PON ke-20 Papua ini merupakan yang keberapa kali Mas yang sudah diikuti PON?
PON yang kedua, Mas. Oh, PON yang kedua ya. Dan harapan dan juga target mungkin apakah harus udah pasti emas atau mungkin wah yang penting medali dulu nih, gimana Mas? Kalau harapan kita sih yang penting kita main maksimal dulu. Kita maksimalkan semuanya, tapi tetap kita punya tujuan target kita, Mas. Wah, itu dia yang paling penting ya. Jadi jangan mikirin hasil tapi tampilnya maksimal dulu ya, Mas. Nah, mungkin ini ngomongin soal persiapan yang dilakukan, apakah sama seperti Mas Yaya berlatih juga karena kan satu tim ya, Mas, di panas-panas. Ada kendala nggak sih selama persiapan kemarin? Sebenarnya kendala itu banyak, tapi kan gimana kita menyiasati kendala itulah untuk jadi suatu motivasi ke Papua ini. Oke, jadi sebenarnya kendalanya banyak, yang penting tetap fokusnya itu ya Mas ya. Nah, ini untuk menjadi seorang atlet, kalau sebelumnya minggu lalu kan ngobrol barengan sama Mas Eko Yuli ya dari cabang olahraga angkat besi. Karena katanya kalau misalnya udah jadi atlet, apalagi mewakili daerah, mewakili negara, itu waktunya terkuras habis Mas. Jadi harus benar-benar fokus. Nah, ini kalau dari cabang olahraga voli sendiri, khususnya voli pantai yang pengen jadi atlet nih Mas, pesan-pesannya dari Mas Randy apa? Pesan kesannya kalau menurut saya ini, jadilah atlet yang apa ya, jangan setengah-setengah. Kalau emang sekiranya ingin jadi atlet, maksimalin. Memang suatu waktu itu pasti terbuang, tapi kita nanti petik hasilnya di akhir. Woi, itu dia tuh paling pentingnya, bukan hanya menikmati hasilnya, tapi pengorbanan ini harus dirasakan, dinikmati ya. Jadi biar enjoy terus gitu mungkin ya, Mas Randy. Mas Randy, pengen tahu juga nih Mas, karena kan mendapatkan dukungan dari Herbalife Nutrition nih Mas. Mungkin yang dirasakan apa dan yang paling berkesan untuk Mas Randy apa? Yang paling berkesan sebenarnya semuanya itu paling berkesan sih Mas, karena semua yang dikasihkan ke kita itu yang kita perlukan semuanya. Jadi kalau menurut saya emang semuanya itu emang mensupport sekali. Oke, ada produk yang paling difavoritkan nggak dari Herbalife? Kalau yang paling difavoritkan itu susu protein sama yang itu bangku yang untuk pencernaan itu Mas. Wah, oke, yang pasti produk dari Herbalife memang sangat bermanfaat sekali dan mendukung lah ya kegiatan-kegiatan selama latihan, kemudian juga pertandingan, setelah pertandingan pun tetap memberikan manfaat yang luar biasa ya. Mas Randy, terima kasih banyak tentunya Mas atas sharingnya. Semoga teman-teman Herbalife yang menyaksikan tayangan ini juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Khususnya lagi untuk teman-teman yang lain yang ingin menjadi atlet voli pantai, perjuangannya harus maksimal. Nah, ini juga siap-siap nih ketemu Mas Yaya dan juga Mas Randy di cabang olahraga voli pantai. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Randy Ferdian. Sama. Nah, itulah tadi tentunya teman-teman Herbalife, rekan-rekan semua, Bapak Ibu para independent member dan juga customer dari Herbalife Nutrition Indonesia. Ngobrol-ngobrol yang seru, sharing yang sangat bermanfaat dan juga kisah-kisah yang patut tentunya kita dengarkan dan bisa disebarluaskan manfaatnya dari atlet-atlet yang sudah merasakan khasiat atau manfaat yang luar biasa dari produknya Herbalife ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman atlet yang sudah join ikut tanya jawab ya. Semoga tentunya yang belum bertani diberikan kelancaran, kesuksesan dan target yang paling maksimal. Nah, selanjutnya Glenn mau ajak semuanya untuk mendengarkan beberapa video juga nih dari teman-teman member Herbalife Nutrition Indonesia dan juga staff dari corporate yang akan memberikan dukungan, support, motivasi, ucapan kepada seluruh atlet yang akan bertanding. Kita saksikan tayangan yang spesial berikut ini. Semangat pagi, perkenalkan saya David dari Jayapura, Papua. Puji Tuhan, saya mewakili teman-teman member independen Herbalife Nutrisi yang ada di Papua. Sangat bersyukur atas pelaksanaan PON 20 2021 di Papua. Menjadi bagian dari Herbalife Nutrisi, saya mengajak teman-teman member independen Herbalife Nutrisi yang ada di Papua untuk mari kita memberi kontribusi di ajang bergengsi ini. Mari kita hadir dan mengajak tim kita bergandengan tangan memberikan dukungan kepada para atlet yang akan bertanding di PON 20 2021 di Papua. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga
untuk kita semua memperkenalkan Papua di kancah nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bahagia. Orang bisa pasti juara. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Orang bisa pasti juara. Wah, keren banget videonya. Terima kasih banyak ya seluruh tim dari PT Herbalife Nutrisi Indonesia atas dukungan luar biasa untuk semua atlet. Glenn yakin tentunya dukungan ini kalau misalkan ditonton langsung, disaksikan langsung mendapatkan sebuah tenaga yang baru ya. Nah ini juga Glenn pastinya berpesan untuk semua teman-teman yang masih tanyakan ini, jangan lupa dukung dong atlet-atlet yang akan berlaga di PON ke-20 Papua ini. Boleh lewat sosial medianya memberikan motivasi dan juga tentunya ini adalah sebuah tambahan angin segar untuk para atlet kalau misalkan mendapatkan dukungan dari teman-teman Herbalife. Nah Glenn juga mau mengingatkan sekali lagi terima kasih banyak ya untuk teman-teman atlet semua yang sudah bisa kasih informasi, kasih sharing, kasih manfaat-manfaat yang luar biasa dan dukungan cerita kesan-kesan yang sangat seru selama mendapatkan dukungan dari PT Herbalife Nutrition Indonesia. Nah Ibu Andam Dewi, terima kasih banyak Bu dengan seluruh independent member dan juga customer setia dari Herbalife Nutrition Indonesia. Semoga diberikan kesehatan selalu dan sekali juga teman-teman semuanya jangan lupa dong subscribe ya, dan yang mau menyaksikan tayangan-tayangan lainnya langsung aja dicek di channel YouTube-nya Herbalife Nutrition Indonesia. Nah ini kan PON Papua ini ada tagline-nya ya, adalah Torang Bisa Pasti Juara dan Semangat Berjuang. Nah ya jadi teman-teman mungkin kalau misalkan mau ikutan boleh disiapkan sekarang dari rumah. Mari kita berikan dukungan luar biasa untuk para atlet-atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Torang bisa pasti juara, semangat berjuang. Akhir kata saya Debbie Firmansyah pamit undur diri mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa saksikan terus tayangan spesial hanya di YouTube-nya Herbalife Nutrition Indonesia. Glenn pamit. Terima kasih banyak Herbalife Nutrition Indonesia. Bye.